Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Triwardana dengan NPM 1703042121021. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yang mana untuk memenuhi tugas budaya kerja dan K3. Nah, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan saya wawancarai. Nah, sebelum mulai mungkin boleh nih kita kenalan diri dulu, formatnya nama, umur, sama asal fakultas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajri, umur 19 tahun, asal fakultasnya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, nah mungkin berarti kalau betul angkatan berapa nih Fajri? Aku angkatan baru, Oke, angkatan kedua. baru nih. Aku mau nanya, kira-kira kesibukan kamu nih selain menjadi mahasiswa apa sih? Jadi kesibukanku selain kuliah ya, jadi di kosanku itu kayak asrama gitu, kayak kosan asrama. Terus di asrama itu kayak pesantren gitu, jadi setiap pagi atau enggak malam itu ada acara, ada pengajian atau ada acara-acara lain dari pesantren gitu di luar jam kuliah gitu. Sama untuk segi kesibukan lainnya sih, aku kayak sibuk nyari informasi sama skill ya, soft skill terutamanya untuk untuk nanti aku siap organisasi sama untuk masa depanku nanti untuk di pekerjaan nanti di industri nanti. Oke, baik. Berarti pesantren sama kamu lagi belajar soft skill lah. Nah, ngomong-ngomong soft skill, kamu nih kira-kira lagi mempelajari apa sih? Eh, Kalau aku sih lagi mempelajari soft skill tentang ini nih, eh, leadership, tentang manajemen waktu, sama public speaking. Jadi sekarang aku lagi public speaking, lagi pelajarin tentang public speaking yang nanti eh, berguna atau penting banget buat aku untuk menyampaikan informasi atau untuk berbicara yang dengan jelas nanti di depan banyak orang lain. Sama untuk manajemen waktu, aku uh, lagi belajar juga tentang manajemen waktu untuk manage waktu-waktu yang aku punya itu yang bisa lebih baik lagi gitu, bisa lebih produktif lagi. Habis itu sama leadership yang nantinya aku memiliki jiwa yang kepemimpinan yang baik untuk aku sendiri maupun masyarakat luas. Oke, kalau tadi berarti soft skillnya tuh ada leadership, ada public speaking, sama manajemen waktu. Nah, mungkin kalau dari itu semua, mempelajari itu semua berarti udah apa ya, udah bagus lah ya buat sebagai maba gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya aku mau nanya nih, kira-kira kamu nih setelah lulus dari Unpad itu mau ngapain gitu rencana kamu? Oke, setelah aku lulus dari Unpad ya, aku tuh mau kerja di perusahaan swasta. Di perusahaan itu aku kerja sesuai sama passionku. Habis itu eh, aku tuh mau kayak nikmatin hasil kerja aku gitu loh. Kayak aku mau keliling Indonesia gitu, sama beli barang-barang yang aku pengen dari dulu. Berarti kamu pengen pasti udah kerja gitu di perusahaan swasta sama pengen keliling Indonesia gitu dari hasil jerih payah kamu nih selama kerja. Oke, berarti tadi kamu pengen nih bekerja di perusahaan swasta. Nah, aku mau nanya kira-kira tuh kamu tuh pengen kerja di sektor apa gitu dan alasannya kenapa? Aku eh, mau kerja di industri kimia ya, karena aku berhubungan sama kimia, eh, yang berhubungan sama kesehatan. Nanti di jurusan kuliah nanti ada peminatan kesehatan. Nanti insya Allah aku ambil peminatan kesehatan, karena aku tuh mau mengimplikasikan apa yang udah aku pelajarin di kuliah selama 4 tahun itu, insya Allah eh, yang nantinya itu kesehatan itu nanti bermanfaat untuk orang lain. Oke, berarti kamu tuh pengen kerja yang intinya nggak jauh-jauh dari jurusan kamu gitu ya, karena kamu pengen mengaplikasikannya gitu ke dunia nyata tuh kayak gimana, dunia kerja tuh kayak gimana. Oke, pertanyaan selanjutnya nih aku mau nanya, kalau misalkan tadi kan kamu nih kerja di sebuah perusahaan, tapi kalau kamu nih yang menjadi pengusahanya, kalau kamu ingin buka suatu usaha nih, kira-kira kamu tuh mau buka lapangan kerja seperti apa dan budaya kerjanya tuh kayak gimana? Hmm, karena tadi aku udah
nyari pengalaman kerja di kimia. Terus aku mau buka usaha gitu, usaha yang nggak jauh dari kimia tadi, yang misalnya kayak mau buat alat-alat kesehatan kayak rapid test gitu, sama budaya kerjanya tadi ya. Budaya kerjanya itu aku itu kayak mau kita kerja bareng-bareng, sama nggak terlalu strict sama peraturan, terus sama angkatan selalu berkomunikasi gitu, sampai saling kerja sama satu sama lain, sama kalau bisa tuh dalam seminggu itu ada 2 hari libur gitu loh, jadi bisa fokus sama liburan kita. Dan di hari libur itu kita nggak ada salah satu dari kita yang ngomongin pekerjaan. Jadi di kita ngomongin pekerjaan itu di hari-hari kerja aja, di hari libur itu kita fokus sama liburan kita. Oke, berarti kalau aku bisa simpulin sebenarnya budaya kerja yang diinginin oleh Fajri itu lebih kayak ya tadi ya, karena Fajri pengen di perusahaan swasta itu mirip-mirip budaya kerja perusahaan swasta yang dimana kayak nggak ada batasan, terus nggak salah atasan dengan bawahan tuh kayak terbuka aja gitu, jadi jangan saling takut gitu ya untuk mengemukakan pendapat. Nah, kamu pasti pernah dengar nih ya istilah work from home sama work from office. Nah, kira-kira apa sih pendapat kamu tentang kedua hal tersebut gitu? Menurut pendapatku ya, kalau work from home itu kerja dari rumah itu kayak kurang efektif menurut aku. Soalnya kalau misalnya kita kerja di bagian industri itu kerjanya kan harus lapangan ya, sedangkan kita tuh nggak bisa kerja dari rumah gitu. Kalau industri gitu kayak barang-barangnya pasti ada di situ kan, terus kayak ada yang danger atau kesehatan lainnya itu kan pasti ada di industrinya. Terus sama work from office itu kayak, nah tadi yang aku bilang itu kayak lebih efektif, cocok emang buat industri gitu, karena untuk memproduksi bahan-bahannya itu tuh langsung di situ, sama ya lebih efektif sih itu. Tapi kalau aku sih lebih milih work from office sih daripada from home. Oke, karena ini juga ya kayak work from kalau pekerjaan yang kamu lakukan nanti tuh agak susah gitu ya kalau misalkan secara di rumah dikerjain, jadi akan lebih baik itu langsung di kantornya gitu ya. Nah, mungkin aku mau nanya pertanyaan selanjutnya nih. Nah, kira-kira kamu tuh fasilitas kerja apa sih yang kamu inginin di sebuah perusahaan nantinya gitu? Jadi fasilitas kerja yang aku inginkan ya, jadi fasilitasnya itu ada tunjangan transportasi, kayak perusahaannya itu menyediakan mobil antar jemput gitu, biar kita tuh gampang pergi ke kantornya. Habis itu tunjangan tempat tinggal, misalnya kayak kalau aku ditugasin di luar kota gitu, perusahaan udah mengakomodasi tempat tinggal yang nanti kita tempati gitu, biar nggak jauh dari tugasnya kita. Habis itu tunjangan teknologi itu kayak kayak laptop atau PC atau uang untuk beli pulsa atau kuota yang nantinya bisa kita gunain untuk tambahan kerja kita. Habis itu aku pengen catering makan siang yang ya, biar nanti kita makan itu kayak nggak repot gitu nyarinya gitu keluar, jadi kayak kita langsung makan, misalkan istirahat, biar istirahatnya tuh kayak nggak lama-lama gitu, mengefektifkan waktu lah ya. Habis itu aku pengen fasilitas kayak program pengembangan sumber daya manusia gitu loh, kayak training dan workshop yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang saya kerjain ini. Habis itu fleksibilitas jadwal waktu, mungkin cuti tahunan juga perlu untuk liburan sendiri, cuti sakit, terus asuransi kesehatan kayak terdaftar di BPJS gitu, BPJS kesehatan. Lalu asuransi kesehatan. Nah, kalau industri itu kan pasti ada ini ya, ada ya gitu alat yang nggak berbahaya sih, mungkin kayak sensitif gitu buat kita gitu. Nah
itu bisa jadi kayak kecelakaan kerja gitu loh. Nah, aku tuh pengen kayak berupa uang tunai gitu atau pelayanan kesehatan itu yang diberiin sama perusahaan karena lingkungan kerjanya gitu kan. Nah, habis itu mungkin sama jaminan hari tua nanti ya, ketika pensiun aku kayak ya pengen ada Ya. uang lah ya biar Ya, ada pegangan gitu. Ada lagi nih? Oh, cukup cukup. ya. Oke, mungkin banyak ya fasilitas yang mungkin Fajri pengenin. Mungkin kalau aku simpulin, bukan simpulin sih, kayak jadi garis besar gitu, karena Fajri di jurusan yang berhubungan agak kesehatan gitu ya. Pasti itu yang paling penting asuransi kesehatan ya, sama asuransi kecelakaan pekerjaan gitu, karena nantinya asuransi itu yang akan menanggung hal-hal yang tidak terduga di sebuah perusahaan. Jadi itu sangat penting Fajri inginkan gitu ya dalam sebuah perusahaan nanti. Nah, mungkin dari aku cukup sekian gitu ya. Sebelumnya terima kasih buat Fajri atas waktunya, sudah meluangkan waktunya gitu ya untuk saya wawancarai. Nah, dadah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore, ini buat sore. Oke, bye-bye. Selamat apa ya? Aku tuh tadi halo semuanya Ini buatnya doang. hari Minggu tanggal 3. Aku tadi itu di awal cuma halo semuanya.